Nah, pada video ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia periode 2019 sampai 2023. Pembahasan pertama yaitu latar belakang penelitian kami. Kemunculan bank syariah di Indonesia mulai sejak tahun 1992, yang mana Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu perbankan yang pertama kali beroperasi dengan sistem syariah. Prospek Bank Muamalat Indonesia di masa yang akan datang akan semakin baik dan berpotensi menghasilkan profitabilitas yang tinggi dengan menawarkan produk unggulan yang bersifat kompetitif. Kesuksesan Bank Muamalat hanya mampu diraih apabila semua pihak yang terlibat dalam operasional perbankan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Citi 2018, profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi pemakaian aktiva perusahaan ataupun ialah keahlian suatu perusahaan untuk menciptakan laba sepanjang periode tertentu, umumnya semesteran, triwulan, serta lain-lain. Guna melihat keahlian perusahaan dalam beroperasi secara efektif, YATI 2016 mengukur besarnya profitabilitas pada suatu perbankan merupakan salah satunya dengan menggunakan return on asset atau ROA, yang dimana ROA sendiri merupakan salah satu wujud rasio profitabilitas yang digunakan untuk dapat mengukur keahlian perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk beroperasi. Perusahaan dalam menciptakan laba. Dari uraian latar belakang di atas mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia periode 2020 sampai 2023. Fenomena pada penelitian kami di mana pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan nilai ROA secara signifikan. Begitu pula diikuti dengan pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan ijarah yang mengalami penurunan. Namun pada tahun 2022 dan 2023 ROA mengalami kenaikan sebesar 0,09%. Hal tersebut juga diikuti dengan naiknya pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan ijarah yang mengalami peningkatan ROA pada Bank Umum Syariah selama 9 tahun terakhir mengalami kenaikan cukup signifikan dengan nilai ROA yang termasuk dalam kategori sehat semua. Namun, selama 9 periode terakhir, ROA Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dengan nilai di bawah 0,5%, yang dimana menurut tingkat kesehatannya termasuk dalam kategori tidak baik atau kurang sehat. Padahal dalam sejarahnya Bank Muamalat Indonesia termasuk bank syariah pertama yang ada di Indonesia. Namun tingkat kesehatannya dari tahun ke tahun jauh di bawah bank syariah lainnya yang berdiri setelahnya. Research gap pada penelitian kami, di mana penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan kawan-kawan pada tahun 2018 dan Citra dan Sulaiman pada tahun 2021 menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif, sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap ROA. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ratih pada tahun 2019 dan Mega pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh positif terhadap ROA. Grand teori dari penelitian kami adalah teori keagenan atau agensi teori. Teori keagenan menurut Ramadona pada tahun 2016 adalah teori yang berhubungan dengan perjanjian antar anggota di perusahaan.
Teori ini menerangkan tentang pemantauan bermacam-macam jenis biaya dan memaksakan hubungan antara kelompok tersebut. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun return on asset atau yang biasa disebut dengan ROA adalah rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Pembiayaan mudharabah adalah kolaborasi komersial antara dua pihak, di mana pihak pertama atau yang biasa disebut dengan sahibul mal memasok semua modal, sementara pihak kedua atau yang biasa disebut dengan mudarib menjadi manajer. Musyarakah adalah perkongsian antara kedua belah pihak, di mana keduanya saling menanggung risiko juga saling memberikan modal. Selanjutnya yang keempat adalah hipotesis. Penelitian ini di mana H1 diduga pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2019-2023. Hipotesis 2 diduga pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2019 sampai 2023. Hipotesis 3 diduga pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2019 sampai 2023. Kemudian pembahasan keenam yaitu kerangka pemikiran penelitian, di mana kerangka pemikiran dari penelitian kami dapat dilihat pada gambar 1, di mana pembiayaan mudharabah sebagai variabel X1 dan pembiayaan musyarakah sebagai variabel X2 atau variabel independen, di mana diduga berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas sebagai variabel Y atau variabel dependen. Selanjutnya pembahasan ketujuh, di mana pembahasan ketujuh adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kami, yaitu kuantitatif. Menurut Hamdi 2014, penelitian kuantitatif menekankan pada fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Selanjutnya populasi dan sampel yang kami gunakan, di mana populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia. Lalu metode yang kami gunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu menurut Sugiono 2015. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia per triwulan pada pembiayaan mudharabah dan masyarakatnya, yaitu periode 2019 sampai 2023. Kemudian pembahasan yang ke-8 yaitu variabel indikator yang kami gunakan dalam penelitian ini. Adapun variabel pertama itu adalah variabel pembiayaan mudharabah X1 dengan indikator total pembiayaan mudharabah dibagi total pembiayaan. Variabel kedua adalah pembiayaan masyarakat X2 dengan indikator total pembiayaan masyarakat dibagi total pembiayaan. Variabel ketiga itu variabel profitabilitas Y dengan indikator laba bersih dibagi total aset dikali 100. Selanjutnya pembahasan ke-9 atau pembahasan yang terakhir, di mana adalah teknik analisis data. Adapun metode analisis data yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda, di mana analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis yang digunakan dengan software SPSS. Itulah hasil pemaparan dari proposal penelitian kami. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.